kita langsung kita sini. Lah iya, wong kita kan baca. Terus buka PPT. Udah buka PPT. Ini jenengan lihat sampai 30 menit. Kalau udah sudah nanti sebentar. Ini saya tak ngomong lagi. Enggak apa-apa kan jenengan di sini. Ya, minim 30 menit. Ya, selamat malam untuk kelas KAS 18-1 ya. Kita dimasuk di materi anggaran perusahaan, yaitu di anggaran produksi ya. Lanjutan, jadi sebelum kita masuk minggu tenang kemarin saya sudah menerangkan sedikit mengenai anggaran produksi, dan ini materinya adalah lanjutan ya. Pengertian di sini, anggaran produksi adalah merencanakan berapa jumlah yang harus diproduksi pada periode yang akan datang. Rencana produksi menyangkut seperti tersedianya material, tersedianya tenaga kerja, tersedianya kemampuan mesin di perusahaan ya, dan peralatan serta fasilitas. Nah, untuk kebijakan produksi di sini ada 3: kebijakan produksi konstan, kebijakan produksi gelombang, dan kebijakan produksi moderat. Ya, jadi di slide 2 Anda perhatikan dulu. Ya, saya ulangi lagi. Anggaran produksi adalah merencanakan berapa jumlah yang harus diproduksi ya. Namanya aja anggaran. Jadi kita merencanakan itu berapa yang harus diproduksi untuk periode yang akan datang. Di dalam rencana produksi menyangkut seperti tersedianya material, terus tenaga kerja yang digunakan, kemampuan mesin, peralatan fasilitas ya, peralatan dan fasilitas. Nah, untuk kebijakan di sini, kebijakan produksi ada 3: kebijakan konstan, kebijakan gelombang, dan kebijakan moderat ya. Kebijakan produksi konstan. Kebijakan ini mengutamakan stabilitas tingkat produksi ya. Dengan produksi yang stabil maka tingkat persediaan mengambang atau berfluktuasi. Tingkat produksi per periode relatif sama, disesuaikan dengan persediaan. Nah, kancane Pak Ari. Aku sampai jam bengi Pak Ari, sampai bengi to. Jam kedua aku ngajar. Pak Ari sik ning kene ta, Pak? Lho, alah. Hah? Ora piket. Oh. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti ada Mas Sisa kok. Kemarin kan nggak ada orang babar belas, Mas Sisa tak suruh ke sini. Ya, sekarang untuk kebijakan konstan, yaitu kebijakan ini mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Dengan produksi yang stabil, maka tingkat persediaan mengambang atau berfluktuasi ya. Tingkat produksi per periode relatif sama, disesuaikan dengan persediaan. Nah, kalau untuk kebijakan moderat itu adalah kebijakan ini memadukan 2 kebijakan, yaitu tingkat produksi dan tingkat persediaan, dibiarkan mengambang dalam batas atau pola tertentu. Kalau untuk kebijakan konstan,
ini ya, pengertian tadi sudah 4. Kalau kebijakan produk gelombang, yaitu kebijakan ini mengutamakan kestabilan tingkat persediaan. Terus tingkat produksi akan sesuai dengan tingkat penjualan ya. Persediaan akhir akan disesuaikan dengan persediaan awal ya, dengan menjaga kestabilan. Persediaan yang stabil menjadikan biaya persediaan menjadi minimal, tetapi tingkat produksi yang fluktuasi menjadi lebih sulit dalam merencanakan material, tenaga kerja, dan fasilitas. Nah, sekarang untuk penyusunan anggaran produksi ya, Anda perhatikan lagi. Iya, 30. Iya, iya. Jam yang kedua nanti Bu. Jadi saya rekam dulu. Tadi Mbak siapa?
Untuk penyusunan anggaran produksi, besar kecilnya anggaran produksi tergantung pada satu, anggaran penjualan, dua, tingkat persediaan. Untuk tingkat persediaan di sini ada persediaan awal. Persediaan awal suatu periode merupakan persediaan akhir pada periode sebelumnya. Persediaan akhir, persediaan ini merupakan predikasi persediaan akhir periode yang akan datang, ya. Berikutnya untuk besarnya anggaran produksi, ini ada rumus anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal ketemu anggaran produksi. Nah, sekarang bisa Anda perhatikan di sini ada tabel penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Penjualannya berfluktuasi, jadi beda-beda. Ada 2000, 2100, 2500, 2300 sampai Desember 2400, ya. Berikutnya persediaan awal tahun 2001 sebesar 2000 unit. Persediaan akhir tahun 2001 direncanakan 1800 unit. Anggaran produksi yaitu anggaran penjualan 27.200 ditambah persediaan akhir 1800, jumlahnya 29.000. Persediaan awal 2000 unit. Anggaran produksi 27.000. Anggaran produksi dengan kebijakan konstan dapat disusun sebagai berikut. Nah, di sini ada, bisa Anda perhatikan ya, untuk bulan 1 itu bulan Januari, 2 itu bulan Februari sampai Desember. Penjualan diketahui Januari 2000, Februari 2100 sampai Desember 2400. Jumlah penjualannya 27.200. Berikutnya ada persediaan akhir diketahui 2250. Maka penjualan ditambah persediaan akhir ketemu jumlah ini ya, 4.250. Diketahui persediaan awal 2000, maka produksinya tadi rumusnya ya, jumlah dikurangi persediaan awal, jadi 4.250 dikurangi 2000 ketemu 2250. Nah, sekarang Anda perhatikan lagi angka-angkanya ya di tabel slide ke-8 di anggaran produksi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-9. Dari tabel di atas besarnya produksi per bulan, maka 27.000 ya dibagi 12. 12 itu kan karena 1 tahun ada 12 bulan. Ketemu tiap bulannya 2.250. Sedangkan besarnya persediaan setiap bulan mengalami fluktuasi. Sekarang untuk kebijakan yang kedua, ya, kebijakan gelombang. Perhatikan di sini, untuk kebijakan produksi gelombang mengutamakan stabilitas persediaan. Tingkat produksi dibiarkan mengambang sesuai dengan penjualan setiap bulan, ya. Kebijakan ini mengamati pertama kali besarnya persediaan awal. Bila persediaan awal dan persediaan akhir ada perbedaan, berarti besarnya persediaan setiap bulan tidak sama. Contoh, persediaan awal 2000, persediaan akhir 1800, maka selisih 200 ya. Selisih 200 akan dibagi dalam 10 bulan agar diperoleh angka yang bulat, yaitu dari Januari sampai Oktober sebesar 20 unit, November Desember sama ya ini. Nah, ini untuk anggaran gelombang ya. Tabelnya bulan Januari sampai Desember diketahui penjualan, diketahui persediaan akhir, maka dijumlah dikurangi persediaan awal ketemu produksi. Nah, ini kan tiap bulan kan beda-beda ya, beda-beda produksinya. Nah, untuk anggaran moderat ini data ya belum lengkap, jadi untuk moderat di sini pembagiannya hanya masing-masing persenan ya. Kebijakan produksi moderat adalah kebijakan yang memadukan kebijakan konstan dan gelombang, di mana produksi per bulan tidak stabil tetapi juga tidak begitu fluktuasi. Dalam contoh di atas, misal manajemen menetapkan produksi Januari, Februari, Maret 10% di atas produk rata-rata. April, Mei 10% di bawah rata-rata. Juli, Agustus, September 10% di atas produk rata-rata. Oktober, November, Desember di bawah rata-rata. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan ya ini. Ya. Jadi untuk hari ini kita dimasuk ke materi anggaran produksi ya, lanjutan dari kemarin ya. Nah, jadi ini kita di anggaran produksi. Di sini ada pengertian, ada kebijakan produk konstan, ada kebijakan produk moderat, ada kebijakan produk gelombang. Ada penyusunan anggaran produksi. Ya, ini masuk ke rumus. Ada anggaran produksi atau konstan, masuk ke rumus. Ada anggaran produksi dengan kebijakan gelombang, ya ini masuknya ke rumus. Ada tabel ya ini. Sedangkan yang terakhir kebijakan moderat, itu perpaduan dari konstan dan gelombang. Biasanya menunjukkan persen ya tadi ini. Nah, ini berapa persen untuk bulan ini, di bawah atau di atas ya ini. Belum. Kurang 2 menit. Ya.
ada 31. Ya, jadi untuk materi hari ini di anggaran perusahaan kita menghitung anggaran produksi tadi dengan ada 3 metode ya. Saya akhiri perjumpaan pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya untuk kesehatan kita sendiri. Selamat malam, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.